Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani Mawardi, NIM B23061150, kelas 2J Majene dan Mateng, program studi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana, Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan edukasi tentang upaya promotif dan preventif dalam pencegahan IMS pada bayi baru lahir sebagai tugas final dari mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif IMS dengan dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Saksikan terus ya video berikut ini. Apa sih IMS itu? IMS adalah infeksi menular seksual, merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, dan oral. Infeksi seksual disebabkan oleh lebih dari 30 bakteri, parasit, jamur yang berbeda, di mana dapat disebarkan melalui kontak seksual, dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala sama sekali. Berdasarkan data literatur menyatakan bahwa lebih dari 90% penyakit menular langsung pada bayi seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B berasal dan ditularkan ke bayi dari ibu yang terinfeksi yang terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan selama menyusui. Nah, pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada bayi baru lahir mencakup dua pembahasan. Pertama, pencegahan penularan HIV pada bayi baru lahir, dan yang kedua adalah pencegahan penularan sifilis pada bayi baru lahir. Pencegahan penularan HIV pada bayi baru lahir merupakan program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak, merupakan upaya terhadap perempuan usia produktif mulai dari usia 15-49 tahun yang terinfeksi atau memiliki risiko terinfeksi HIV untuk tetap terjaga kesehatannya, serta mencegah menularkan infeksi HIV kepada bayi yang sedang dikandung. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, kematian, sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak. Adapun faktor utama yang mempengaruhi penularan HIV dari ibu ke anak, ada 3 faktor. Pertama, faktor ibu seperti jumlah virus dalam tubuh atau viral load dan jumlah sel imun ibu. Kemudian yang kedua, faktor bayi atau anak, yaitu usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir dan pemberian ASI. Yang ketiga, tindakan persalinan, yaitu jenis persalinan, lama persalinan, ketuban pecah dini, dan tindakan medis selama membantu proses persalinan itu dapat meningkatkan risiko penularan HIV karena berpotensi melukai ibu atau bayi. Adapun program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak atau PPIA itu bertujuan untuk pertama, mencegah penularan HIV pada perempuan usia reproduksi. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV. Yang ketiga, mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil positif HIV ke bayi yang di dalam kandungannya. Yang keempat, memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Adapun program pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dari ibu hamil terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandung mencakup kegiatan sebagai berikut. Pertama, layanan ANC atau antenatal care terpadu, termasuk penawaran dan tes HIV pada ibu hamil. Yang kedua, diagnosis HIV pada ibu hamil, merupakan pemeriksaan mendeteksi antibodi dalam darah menggunakan tes cepat atau rapid test HIV atau melalui metode enzyme link immunosorbent assay atau ELISA. Yang ketiga, pemberian terapi antivirus atau antiretroviral atau yang biasa kita sebut sebagai ARV pada ibu hamil. Ibu hamil dengan HIV harus mendapatkan terapi ARV dengan menggunakan dosis dan jadwal yang tepat. Yang keempat, persalinan yang aman melalui beda sesar atau operasi sesar. Operasi sesar ini dapat mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke bayi sebesar 2-4% dibanding dengan persalinan pervaginal. Yang kelima, menunda dan mengatur kehamilan berikutnya menggunakan kontrasepsi jangka panjang dan atau kontrasepsi mantap. Berikutnya, yang keenam adalah tata laksana pemberian makanan bagi bayi dan anak. Menurut WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan untuk bayi baru lahir dari ibu dengan HIV dan sudah dalam terapi ARV untuk kelangsungan hidup anak. Setelah bayi berusia 6 bulan, pemberian ASI dapat diteruskan hingga bayi berusia 12 bulan disertai dengan pemberian makanan padat.
Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu pemberian obat antivirus pencegahan atau profilaksis antiretroviral dan antibiotik cotrimoxazole pada anak. Pemberian profilaksis ARV sebaiknya dalam 6-12 jam setelah kelahiran selama 6 minggu. Selanjutnya, anak diberikan antibiotik cotrimoxazole sebagai pencegahan mulai usia 6 minggu sampai diagnosis HIV ditegakkan. Selanjutnya adalah yang ke-8. Pemeriksaan diagnosis HIV pada anak dilakukan pada anak usia 9-12 bulan dengan catatan, bila hasilnya positif maka harus diulang setelah anak berusia 18 bulan. Yang ke-9, imunisasi pada bayi dengan ibu HIV positif. Vaksin tetap dapat diberikan sesuai dengan jadwal imunisasi nasional. Vaksin BCG dapat diberikan pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV setelah terbukti tidak terinfeksi HIV. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, pencegahan penularan sifilis pada bayi baru lahir. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari sifilis. Sifilis adalah suatu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spirochaeta, yaitu Treponema pallidum atau yang sering dikenal sebagai penyakit raja singa. Sifilis dibedakan menjadi dua, yaitu sifilis kongenital yang ditularkan melalui plasenta dari ibu ke janin selama dalam kandungan, dan sifilis akuisita yang ditularkan melalui hubungan seks dan produk darah yang tercemar. Faktor risiko penularan sifilis dari ibu ke bayi baru lahir. Di sini ada dua faktor yang akan kita bahas. Pertama, faktor ibu. Faktor ibu antara lain adalah, pertama, adanya IMS atau infeksi menular seksual lainnya selama kehamilan seperti HIV dan gonore. Infeksi organ reproduksi, malaria, dan TB akan memperbesar risiko penularan sifilis. Kemudian, faktor ibu kedua yaitu penularan baru sifilis pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko penularan ke anak. Kemudian, faktor risiko penularan sifilis dari ibu ke bayi baru lahir yang kedua adalah faktor tindakan obstetrik. Di sini menjelaskan bahwa faktor risiko tindakan obstetrik, risiko penularan sifilis selama masa kehamilan lebih besar dibanding pada saat persalinan karena bakteri dapat menembus barier darah plasenta. Adapun dampak dan gejala sifilis kongenital. Yang pertama, dampaknya adalah menyerang berbagai sistem organ tubuh janin yang sedang berkembang termasuk otak hingga tulang. Yang kedua, meningkatkan risiko keguguran. Yang ketiga, berdampak mengakibatkan BBLR, kelahiran prematur, dan lahir mati. Kemudian, gejala sifilis kongenital pada bayi baru lahir hingga usia 2 minggu berupa gelembung berisi cairan infeksius di kulit bayi, pembesaran organ hati, anemia, lengan dan kaki tidak dapat digerakkan, hingga radang selaput otak. Gejala sifilis kongenital lanjut berupa bekas luka, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan tulang rawan, hidung atau gigi seri berbentuk seperti pasak. Nah, di sini ada beberapa pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan sifilis dari ibu ke anak. Dan mencegah sifilis lanjut, ada beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, program deteksi dini di puskesmas untuk ibu hamil pada trimester pertama kehamilan, sehingga jika ibu terdiagnosis terinfeksi sifilis, maka segera dapat dilakukan penanganan untuk mengurangi risiko penularan, kecacatan, dan kematian janin. Yang kedua, pada BBLR atau bayi baru lahir, jika dicurigai adanya sifilis kongenital, maka dilakukan pemeriksaan darah melalui plasenta, disertai dengan pemeriksaan fisik bayi terhadap adanya gejala pada organ tubuh. Yang ketiga, pemeriksaan pada bayi juga meliputi ronsen pada tulang, pemeriksaan mata, dan pemeriksaan darah. Yang keempat, ibu harus menerapkan perilaku seksual yang aman sebelum masa konsepsi. Yang kelima, jika ibu merasa memiliki risiko terinfeksi sifilis, disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis dermatologi dan venerologi untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dan mencegah infeksi sifilis pada fase lanjut. Demikianlah video edukasi mengenai pelayanan promotif dan preventif VMS pada bayi baru lahir. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua, agar supaya tidak ada lagi terjadi penularan infeksi menular seksual dari ibu ke bayi baru lahir. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.